Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jika Anda punya masalah kesehatan seperti hipertensi, kolesterol yang tinggi atau diabetes, hati-hati ya pemirsa ya. Harus segera ditangani, jangan sampai terjadi komplikasi ya. Tapi kalau misalnya sekarang Anda, wah saya punya masalah seperti itu. Makanya simak Go Healthy kali ini karena kami punya solusinya untuk Anda. Dan kalau misalnya Anda ingin langsung berbagi masalah kesehatan Anda di studio, silahkan kami undang Anda ya. Silahkan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Nanti kami akan atur waktunya supaya Anda bisa langsung datang ke studio bersama kami di sini. Oke, kita mulai Go Healthy-nya. Kali ini saya ditemani oleh dua sahabat saya, praktisi kesehatan. Yang pertama yang cantik, yang kalau menjelaskan begitu detail meskipun memang agak-agak galak, tapi demi kebaikan ada Mbak Lula. Kamal, Mbak Lula apa kabar? Baik, alhamdulillah. Galak ya? Galak, tapi buat kesehatan bagus dong. Oh ya udah nih kalau begitu ya. Pemirsa mudah-mudahannya dapat kesannya nggak galak-galak amat ya pemirsa ya. Sehat-sehat ya pemirsa ya. Oke, dan juga Mas Duman Saputra. Mas Duman apa kabar? Baik Kang Ronald, semoga pemirsa di rumah juga tetap sehat selalu ya. Ya, dan bersama kami juga ada narasumber yang kali ini terhubung secara online ya. Ada Pak Taufik Hidayat dan juga sang putri tercinta ada Mbak Vina. Ya, Pak Taufik, Bu Vina apa kabar? Kabar baik Pak, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai Go Healthy-nya, saya ada dua pernyataan yang harus dijawab benar atau salahnya oleh Mbak Vina dan juga Pak Taufik. Siap ya? Pernyataan yang pertama, saya akan bacakan. Lansia tidak boleh minum banyak air. Apakah ini pernyataan benar atau salah? Mbak Vina, Pak Taufik, silakan. Benar ya, Opa ya. Benar Opa? Atau salah, benar. Oke, kira-kira kenapa Mbak Vina kalau lansia tidak boleh minum terlalu banyak air? Kira-kira kenapa? Karena kan kalau udah tua fungsi ginjalnya menurun ya Pak ya. Jadi pasti agak susah untuk memprosesnya. Jadi jawaban dari Mbak Vina sendiri ini tepat sekali. Wah, ya. tepat. Jawabannya benar ini ya. Jadi benar, pada orang yang sudah lanjut usia biasanya terjadi penurunan fungsi organ, ya terutama fungsi ginjalnya. Nah kita tahu bahwa ginjal kita ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan cairan pada tubuh kita. Jadi kalau terjadi penurunan fungsi ginjal, maka cairan juga ini akan berkurang pengeluarannya. Maka dari itu kita harus membatasi jumlah konsumsi cairan kita terutama pada yang sudah lanjut usia. Lansia itu umurnya 60 tahunan lebih, ini biasanya kita batasi 1,5 liter per hari ini jika tidak ada kegagalan fungsi ginjal ya. Jadi ginjalnya masih baik-baik saja ya. Karena apa? Kalau kita tidak atur pola minumnya atau jumlah cairannya, maka yang terjadi adalah hiponatremi. Nah, hiponatremi ini sendiri berarti kadar natrium di dalam darahnya ini dia berkurang. Nah, nanti bisa mengakibatkan yang namanya tensi kita turun, badan kita terasa pegal-pegal, bahkan bisa terasa seperti orang kram-kram. Oh gitu. Nah, ini berbahaya ya. Pernyataan lansia tidak boleh minum banyak air adalah pernyataan yang benar. Oke. Pernyataan yang kedua, silakan dijawab kembali oleh Mbak Vina atau Pak Taufik ya. Lansia lebih rentan terkena malnutrisi. Benar. Benar, kenapa? Karena kalau menurut saya, kalau udah tua kan salah satunya tidak beregenerasi kembali ya. Lalu abis itu disertai juga mungkin kalau yang cewek udah menopause, kalau yang cowok mungkin ada banyak timbul penyakit. Jadi sepertinya jawabannya benar. Mbak Vina, tepat lagi Mbak Vina. Double nih bener dua-duanya. Tapi barangkali memang sudah biasa mengurus Opa ya, jadi tahu juga ya. Jadi benar memang, lansia itu biasanya lebih rentan terkena malnutrisi karena pertama metabolismenya sudah melambat. Dan satu lagi juga biasanya ada hormon yang namanya hormon grelin yang jumlahnya berkurang. Si hormon grelin ini yang bikin kita kemudian lapar, nafsu makan yang menurun, rasa lapar yang tidak dirasakan lagi. Ini akan membuat si lansia malas untuk makan. Waktu dia malas makan, dekat sekali nih hubungannya dengan yang namanya malnutrisi. Jadi nutrisinya itu tidak bisa dicukupi dengan baik. Jadi yang punya lansia di rumah, hati-hati dengan malnutrisi ya. Oke, jadi lansia lebih rentan terkena malnutrisi adalah pernyataan yang benar. Oke, nah pemirsa, sebelum kita belajar dari riwayat kesehatannya Opa Taufik Hidayat yang didampingi oleh Mbak Vina putrinya, kita simak dulu. Ini dia riwayat kesehatannya.
Taufik Hidayat. Siapa menyangka di usianya yang sudah 98 tahun, Taufik masih sehat walaupun sudah pernah mengalami komplikasi penyakit. Kala itu, usianya masih 75 tahun. Diduga karena kadar gula darah dan tekanan darahnya yang pernah tinggi, ia terkena penyakit jantung. Faktor usia yang semakin menua pun sempat membuat kesehatan Taufik kian menurun. Untuk sekedar mengkonsumsi makanan pun rasanya sangat sulit. Namun, berkat semangatnya untuk bisa pulih dan juga dukungan dari anak-anaknya, Taufik dibantu agar hidupnya bisa menjadi lebih sehat. Salah satu ikhtiar yang dilakukannya adalah dengan rutin menggunakan teknologi laser. Hal ini untuk membantu mengendalikan tekanan darahnya yang tinggi. Alhasil, seiring berjalannya waktu, kesehatan Taufik kian membaik. Tekanan darahnya sudah lebih terkendali dan nafsu makannya pun sudah meningkat. Mbak Vina, sekarang kondisi Opa seperti apa sih? Kondisi Opa sekarang sudah lebih baik ya. Semenjak memakai teknologi laser, Opa lebih punya semangat hidup, terus nafsu makannya juga bertambah, lalu untuk tidur juga kualitas lebih baik, seperti itu. Setelah menggunakan teknologi laser, gula darahnya apa kabar Mbak Vina? Untuk gula darah sebetulnya udah lebih terkontrol ya sekarang. Mungkin disertai dengan obat-obatan juga dan perawatan terapi dari dokter. Hipertensinya apa kabar setelah menggunakan laser nih? Tensi sudah normal. Nah kemarin waktu ada gangguan jantung itu kenapa ya? Waktu ada gangguan jantung itu opanya masih di umur 75 tahun. Lalu pernah ada komplikasi sampai pasang ring. Mbak Vina, Iya. berarti yang paling terasa berbeda dari sebelum pakai teknologi laser dengan setelah pakai teknologi laser itu apa Mbak? Diceritakan kepada kita, kita pengen tahu. Tadinya kan opanya hampir mau disondet ya. Namun setelah memakai teknologi laser, opanya itu jadi nafsu makannya meningkat. Lalu semangat hidupnya juga udah lebih meningkat ya. Terus di matanya tadinya kan agak kendur. Ini opanya juga matanya mulai kembali normal. Oh, baik. Terima iya. kasih. Coba-coba. Iya. Opa bisa dengar suara saya, Opa? Iya. Ini hal seperti ini yang membuat kami di Go Health ini suka ikut berbahagia gitu kan ya. Lansia, pernah punya masalah kesehatan, kemudian setelah menggunakan teknologi laser terasa perubahannya ke arah yang lebih baik. Nah, kita lihat di sini Opa sendiri makannya jadi lebih enak. Kemudian pendengarannya jadi lebih agak terang sedikit ya kan. Biasanya kan kalau orang yang sudah lanjut usia Berkurang pendengarannya ya? berkurang. Betul. Kemudian apalagi tadi tensinya terkendali dengan baik. Yang pasti adalah gula darah dan kolesterolnya juga terkendali. Ini penting untuk menjaga kesehatan kita, terutama kesehatan pada lansia ya Mbak Lula ya. Betul. Saya mengerti sekali kalau kemudian dikatakan waktu nggak mau makan itu bikin stres semua, pasti. Jadi kemudian Opa mau makan lagi bisa 5 kali sehari, itu adalah signifikan, pasti dengan sendirinya. Itu yang pertama. Tapi ingat, tadi dikatakan pola hidup sehat, sebetulnya katanya mudah. Kalau buat saya agak sulit sebetulnya. Kenapa? Karena melakukan pola hidup sehat 100% biasanya sulit. Ada saja nih yang bolong sebetulnya dari 4 pilar tersebut. Semua harus diusahakan, tapi belum tentu semua bisa 100%. Betul. Karena itu ada teknologi laser hadir di sini. Ayo, jangan cuma Opa yang umurnya 98 tahun. Kamu juga loh, Vin, kamu juga harus ikutan. Jangan sampai kamu yang jagain Opa, kamu sendiri nggak sehat. Jadinya ingat, teknologi laser ini bukan cuma untuk Opa, tapi untuk semua di keluarga yang semua ingin sehat. Pola hidup sehatnya dijalankan, tapi jangan lupa taruh di sana, kita seimbangkan, kita kombinasikan dengan teknologi laser supaya sehatnya sempurna. Jadi pemirsa, ayo sayangi kesehatan ya dari diri kita, orang tua kita, kakek nenek kita ya. Makanya segera take action, gunakan teknologi laser sekarang juga. Nah, dokter laser maupun AccuLaser Ultimate ini adalah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol yang tinggi. Karena kalau masalahnya bisa diatasi, komplikasinya bisa kita hindari. Ya, ini alatnya praktis, mudah digunakan, ringan, portable. Artinya kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Ya, digunakannya mudah, cukup di garis pergelangan tangan sebelah kiri.
Digunakan 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Boleh kita pilih. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Nah, dokter laser ataupun aculaser nanti akan menstimulasi tubuh kita, mengoptimalkan zat yang bernama NO atau nitric oxide yang bisa melenturkan, juga melebarkan pembuluh darah kita dan bisa membantu mengendalikan hipertensi dan mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga pengentalan darah. Buat Anda yang sekarang sehat, nggak punya keluhan kesehatan, justru itu adalah saat yang paling tepat menggunakan dokter laser sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Ingat, mencegah jauh lebih mudah, jauh lebih murah daripada mengobati. Jadi mari kita jadikan aculaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Silakan hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan menghubungi Anda ya untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan kalau misalnya Anda nanti sudah punya alatnya, Anda boleh berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Nah, ini penting buat Anda ketahui ya, kalau dokter laser atau aculaser ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat aculaser, ingat dari GoGo Mall. Oke, pemirsa, Gue Healthy belum selesai. Kami masih akan kembali setelah yang satu ini. Jadi tetaplah di sini di Gue Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Akulaser dan Pemirsa, kita lanjutkan belajar dari kisahnya Opa Taufik Hidayat, 98 tahun dengan penyakit komplit ya, karena punya hipertensi dan juga gula darah yang tinggi ya, sehingga ada gangguan di jantung, flek paru dan masih banyak sakit-sakit lain. Tapi itu dulu, setelah menggunakan teknologi laser banyak perubahan yang beliau alami ya. Nah, mari kita awali sesi yang kedua ini dengan sebuah trivia mengenai kopi. Aku tanya dulu nih, Mbak Vina, Opa sering ngopi nggak nih? Opa pagi minum kopi susu, dicampur roti. Wah, anak kopi banget. Mas Ruman anak kopi juga? Anak kopi, Mbak Lula? Mbak Lula? Anak kopi. Vina gimana, Vina? Vina sendiri ngopi nggak? Kopi nggak? Saya enggak, soalnya saya Oh, kopi enggak. nggak bisa. Oke, karena biasanya kalau di rumah ada yang suka ngopi, suka Semuanya. nular Ke bawah. terbawa Iya, ya. semuanya. Baik, nah ini trivia yang ini mengenai kopi, bahwa ada kandungan dan manfaat dari kopi baik untuk kesehatan. Apakah itu betul? Betul, Mas ya. Lukman? Jadi Mbak Vina harus coba nih kopi ya, tapi kopinya kopi hitam ya. Kopi hitam. Betul ya. Tapi ternyata di dalam kopi ini bukan cuma tentang kafein di dalamnya. Ya, kafein ini juga bermanfaat bagi kesehatan jantung kita, terutama pembuluh darah kita ya. Nah, tapi ternyata di dalam kopi ini juga terdapat antioksidan lainnya. Ada namanya quinon dan juga ada vitamin-vitamin, ada vitamin B2, B3 dan B6 di dalamnya. Hebat. Benar, ternyata banyak vitaminnya ini Kang Ronald. Nah, vitamin-vitamin inilah yang sebagai neuroprotektor bagi kesehatan saraf kita. Ini penting. Tapi yang harus diingatkan adalah kalau kita mau mengkonsumsi kopi, 1 hari sekali cukup atau maksimal 1 hari 2 kali. Ini untuk orang yang sehat ya. Tapi untuk orang-orang yang dia sudah ada penyakit gula atau dia sudah ada hipertensi, maka tidak disarankan untuk menambahkan gula di dalamnya atau menambahkan susu kental manis di dalamnya. Nah, jadi kopi ini bermanfaat tapi dengan cara yang sehat kita mengkonsumsinya ya Mbak Lula ya. Betul. Jadi kalau bicara mengenai kopi ini, kopi yang sehat adalah kopi hitam tanpa gula. Mau pakai dia
diabetes atau tidak punya diabetes, gula darahnya normal, tetap pegangannya di sana. Satu lagi tambahan kopi ini adalah zat yang bisa membakar lemak. Wah, bisa ngurusin badan dong. Betul, tapi kembali lagi kopi hitam tanpa gula. Tambahan lebih jauh buat ibu-ibu nggak cuma diminum. Kopi dan ampasnya ini bisa digunakan untuk kecantikan. Salah satunya adalah untuk menghilangkan selulit, bisa dipakai untuk luluran. Kopi ini banyak sekali manfaatnya. Tapi kembali lagi, untuk mendapatkan manfaatnya kita harus mengerti cara mengolahnya. Satu lagi buat orang-orang yang alergi terhadap kafein. Kalau minum kopi, debar-debar, jangan minum kopi. Karena kopi ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak alergi pada kopi. Oke, kita lanjutkan kembali ngobrol dengan Mbak Vina ya bersama Opa Taufik Hidayat, 98 tahun. 2 tahun lagi. Ya, luar biasa ini. Nah, Mbak Vina sendiri melihat kondisi Opa yang sekarang sudah jauh lebih baik setelah menggunakan teknologi laser, rasanya gimana dengan kakak-kakak ngobrol gitu? Saya sendiri rasanya sangat bahagia ya. Karena kan opanya juga sudah membaik sekarang. Dan mau makan yang pasti itu sih kita sebagai cucu dan anak-anaknya, yang penting opanya sehat, kita sudah bahagia, seperti itu. Waktu terkena serangan jantung sampai harus pasang ring, ada berapa ring yang terpasang Mbak Vina? Ada 2. Ada 2, itu tahun berapa, inget nggak? Saya kurang paham tahunnya, tapi itu saat opa umur 75 tahun. Oh, itu 23 tahun yang lalu, Pas udah tahun lama 2000-an. juga ya, Iya. tahun 2000-an ya. Oke, tapi sekarang tidak ada keluhan yang dirasakan lagi oleh Opa ya setelah menggunakan laser ya? Kalau untuk keluhan, mungkin kalau untuk jantung nggak ada ya. Apakah suka rutin diperiksa nggak? Tensinya, gula darahnya, kolesterolnya? Setiap hari opa tes tensi, opa tes oximeter, itu sehari 2 kali. Nah, selain Opa, yang menggunakan di rumah, siapa lagi teknologi laser? Mbak Vina pakai nggak? Untuk teknologi lasernya yang gunakan ada dari anaknya opa, terus saya cucunya. Ya, karena enaknya ini kan satu alat bisa dipakai bergantian di rumah gitu loh. Karena jangan sampai yang merawat Opa malah ikutan sakit gitu kan ya. Nanti yang mau merawat Opa siapa? Gitu. Kalau Opa pakainya masih sampai hari ini rutin kan? Opa masih rutin sampai hari ini, 1 kali sehari. Biasanya itu dipakainya saat pagi ya. Saat pagi, kalau boleh saya memberi saran, tambah 1 kali lagi sebelum tidur. Ya, kalau saya melakukannya 2 kali, sebelum tidur dan ketika pagi-pagi mulai beraktivitas ya. Memang harusnya 2 kali ya Mbak Vina, supaya dapat manfaatnya itu lebih optimal. Jadi semua efek baik yang didapatkan dengan menggunakan teknologi laser bisa didapatkan secara sempurna. Kan berasa ya, 1 kali aja kok udah lumayan nih. Apalagi kalau bisa 2 kali Mbak Vina. Betul, ya. Nah, teknologi laser ini juga diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, terutama orang-orang yang dia sudah mengalami kepikunan ya, dan juga biasanya kan orang lanjut usia ini ada masalah pada pendengarannya. Nah, teknologi laser di sini dia ya ada yang ditaruh di tangan, ada juga ekstensinya nih, ada yang ditaruh di hidung dan ada yang ditaruh di telinga. Nah, kedua ekstensi ini fungsinya adalah yang pertama untuk melancarkan aliran darah di area kepala, yang pastinya karena kalau misalkan pembuluh darah kita disinari oleh yang namanya teknologi laser, maka pembuluh darah tersebut akan menghasilkan nitrik oxide lebih banyak lagi. Nah, kemudian untuk di telinga kita sebutnya ear probe, inilah yang nanti akan membantu meringankan gejala-gejala kehilangan pendengaran pada orang yang lanjut usia. Dengan kita manfaatkan semuanya, ya kita harapan kita adalah apa? Orang tuanya jadi lebih sehat, yang pertama. Kemudian penurunan fungsi organ terutama telinga juga ikut terbantu. Dan yang pasti bisa mencegah terjadinya kepikunan ya Mbak Lula ya. Betul ya. Di sini paling sering adalah terjadi yang namanya gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, tensi darah yang tinggi. Ingat, dengan bertambahnya usia, pembuluh darah akan semakin keras, semakin kaku. Dengan sendirinya tensi akan meningkat. Bagaimana caranya kemudian kita menjaga supaya bisa terkendali? Ayo gunakan teknologi laser. Teknologi laser ini akan membuat tubuh kita mengeluarkan cukup nitrik oxide yang nanti akan membantu
ke pembuluh darah kita supaya dia bisa lebih lentur dan kemudian tensi darah bisa kemudian terkendali dengan baik. Kalaupun ada peninggian tensi tadi, tapi bisa kemudian dijaga, tidak kemudian sampai di luar kontrol kita. Terutama ya orang lanjut usia ini kan biasanya ada penyusutan ginjal nih ya, volume ginjal ya Mbak Lula. Mengecil ya, betul. Mas Nurman ya? Mengecil, itu sudah ada penelitiannya Kang Ronald. Kalau sudah lanjut usia maka terjadi penyusutan yang namanya volume ginjal. Nah terjadi penyusutan volume ginjal ini diikuti juga dengan penurunan fungsi ginjal tersebut. Makanya orang yang sudah lanjut usia ini cenderung sekali terjadi yang namanya pengentalan darah. Nah peran teknologi laser di sini adalah untuk mencegah terjadinya pengentalan darah dan mencegah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah akibat dari pengentalan darah ya. Yang pasti pemirsa di rumah yang ada orang tuanya, yang sudah ada neneknya yang saat ini, ayo kita jaga kesehatan mereka dengan kita hadiahkan teknologi laser. Nah yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser buat kesehatan bukan hanya Opa Taufik Hidayat, masih banyak kisah masyarakat lainnya. Nah salah satunya adalah kisah yang satu ini. Ya kepala pusing, jantung juga berdebar. Saya punya riwayat sakit gula darah tinggi sampai 300. Terus kolesterol tinggi. Sekarang gula darahnya udah 113. Kolesterolnya juga udah menurun. Jadi 189. Saya naik tangga juga nggak sesek. Tadinya capek, gampang capek. Sekarang nggak. Jalan saya mungkin jalan tadinya saya nggak pakai kaki, sekarang saya pakai kaki, ya lumayan jalannya lebih mudah. Oke Mbak Vina, harapannya apa nih untuk Opa? Harapannya untuk Opa supaya sehat terus Opa juga nafsu makannya terus membaik ya seperti sekarang. Lalu Opa bisa lebih semangat lagi hidupnya, itu saja. Iya dan Mbak Vina boleh dong diajakin pemirsa lainnya untuk menggunakan teknologi laser seperti Opanya, silakan. Untuk lansia atau orang yang bermasalah kesehatan, boleh banget nih untuk mencoba teknologi laser ya, karena Opa aja udah 90 tahun, kayak teknologi laser itu juga sangat membantu Opa. Jadi kalau untuk lansia ataupun orang yang sudah sedang sakit ingin memakai teknologi laser ini, saya rasa cukup berguna ya, didampingi dengan obat dan terapi. Oke, terima kasih Mbak Vina, terima kasih Opa, sehat selalu. Salam dari kami di Jakarta buat keluarga di Bandar Lampung sana. Iya. Ini paling senang yang melihat seperti ini ya. Betul. Masih ada usaha, upaya untuk menjadi terus sehat gitu loh. Pembelajaran penting hari ini adalah bahwa sampai umur berapapun kesehatan itu harus diusahakan. Ya. Jadi nggak bisa ngomong bahwa ya iyalah udah umur sekian nggak apa-apa lah udah begini. Terima aja lah, nggak gitu. bisa. Jadi pemirsa ingat waktu kita berdoa umur panjang selalu sisipkan umur panjang dan sehat. Kalau Opa bisa sampai 98 tahun, 2 tahun lagi 100 tahun loh gitu ya. Dalam keadaan yang jauh lebih baik seperti ini, ayo kita pasti bisa. Buat Anda yang belum punya penyakit apapun, ayo mulai dari sekarang dijaga kesehatannya supaya tidak sakit. Pola hidup sehat ditambahkan dengan teknologi laser. Makanya pemirsa, yuk jaga kesehatan kita, tingkatkan kesehatan kita dengan menggunakan teknologi laser. Nah, dokter laser atau AQ Laser Ultimate ini merupakan pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. AQ Laser ini dilengkapi dengan 2 teknologi. Yang pertama adalah teknologi low level laser, yang kedua adalah teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, lasernya nih bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi untuk menggunakannya. Kenapa? Karena kalau masalahnya bisa kita atasi, komplikasi bisa kita hindari. Nah, sementara itu, teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation-nya ini bermanfaat untuk menjaga, juga menguatkan dan memelihara massa otot kita. Nah, yang muda-muda juga nih yang seangkatan dengan saya, yang mungkin saat ini sehat-sehat aja, gak punya keluhan kesehatan, lebih baik Anda gunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya kita untuk mencegah datangnya penyakit. Ya, jadi sekarang adalah saat yang paling tepat menjadikan AQ Laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Ini ada nomor yang bisa Anda hubungi,
Ya, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter secara gratis jika Anda sudah punya dokter laser maupun Aqi Laser pemirsa ya. Jangan lupa, dokter laser dan Aqi Laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall pemirsa. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat Aqi Laser, ingat juga GoGo Mall. Baiklah, terima kasih buat praktisi kesehatan Mbak Lula dan juga Mas Nurman untuk segala penjelasannya. Dan tentu saja terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy. Ya, mari kita sehat bersama-sama dan mari bantu kami agar menjadi lebih baik di masa-masa mendatang. Jadi silahkan kirimkan kritik dan saran Anda melalui alamat email di bawah ini. Sehat selalu, sampai jumpa lagi di episode Go Healthy berikutnya. Cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.